Beach please. Kalau nggak salah hybrid Toyota pakai baterai yang diletakkan di bawah jok baris kedua. Yes, betul. Versus baterai hybrid Honda yang ditaruh di bagasi. Menurut Domo lebih gampang dingin yang mana? Kok aneh merasa baterai di bagasi kayaknya nggak dapat mendinganan. Yes. Suga Porocha. Spill harga baterai dong kok, baik hybrid atau full EV. Yang gua sudah tahu ya, Camry hybrid 68 juta, Ioniq 5 440-an juta kalau nggak salah. Ioniq 5. Sekolah beneran coy, bukan cuman ngasih tahu, oh iya gue udah belajar, no. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Stabil edisi hybrid dan EV. Kemarin kayaknya banyak banget yang komentar ya kan, dan banyak banget yang komentar baterai DC AC bla bla bla. Good, artinya lo masih pintar dan menyimak ya kan. Kita akan lanjut dengan stabilnya. Nah, ini namanya Certificate of Completion. Nah, kalau lo orang yang belum tahu ya kan, ini udah kayak ijazah gitu kan. Ijazahnya apa? Electric and Hybrid Vehicle Technology Technical Training, bro. Nah, kan gue udah bilang, gue udah selesai belajar. Bukan berarti gue ngecap gitu kan. Ini teman-teman kita dan guru-guru saya yang ada di luar sana yang memang benar-benar kalau kita bilang kita belajar, kita belajar. Seperti dengan halnya yang gue bikin Domo transmisi, gue bukan expert transmisi. Betul, ya nggak ada masalah kan, gue belajar aja ya sama yang expert. Itu buktinya ya kan, terbukti, dan sekarang Domo transmisi sudah bisa menolong banyak banget customer-customer kita yang tadinya tidak ada option, either ganti gearbox baru atau gearbox copotan, sekarang ada option untuk oke, kita overhaul dengan kita garansi. Iya kan, dengan harga yang cukup kompetitif, kalau nggak barang gue nggak laku dong, betul kan? Ya lu bayangin aja Alphard 2009, gearbox baru di Toyota ditawarin 95 juta. Berasa bro, 95 juta, sedangkan mending ributnya di harga 50 juta, ya kan? Dapat mobil dua bro, gitu kan? Nah, kalau di kita kan kita overhaul, tentunya biaya jauh di bawah itu dengan gue garansi 1 tahun. Kenapa kok cuma 1 tahun? Ya balik lagi bro, gue juga harus menyelamatkan diri gue nggak tahu lu orang bawa mobilnya gimana. 1 tahun tuh udah bagus, ya kan? Kenapa? Transmisi itu 1 kali lu pakai seminggu beres, udah itu akan beres terus nih, gitu loh. Kalau AC sehari, 1 kali 24 jam nggak beres, itu nggak beres. Kalau beres, akan beres terus gitu loh, lama tuh. Nah, Esa, punten kok izin tanya. Kalau bahas micro hybrid Suzuki R3, ya betul, dan Vitaranya, dari desain baterai, penempatan pendinginnya, dan lain-lain. Oke, micro hybrid tidak memiliki pendingin di baterai karena baterai yang dipakai belum high voltage. Dia masih menggunakan baterai 12 volt karena judulnya mikro gitu kan. Nah, micro hybrid ini seperti yang gue bilang, baterai itu dipakai dan dicas oleh si motor yang nempel ke puli. Jadi ketika motor itu tidak dipakai, dia ngecas baterai. Ketika mau dipakai, dia ngebalikin tenaganya ke baterai. Pengiritan 15% minimal, ya kan? Pendinginnya nggak ada, penempatan baterai di passenger bawahnya, passenger seat di bawahnya, di bawah jok, ya kan? Baterainya mahal tapi tidak semahal itu. Jadi kayaknya kemarin cuma 20-an juta deh baterainya deh. Dan itu AG Silver Gel. Jadi AG Gel ya, AG itu Agrum, gue lupa. Aurum, AG, apa ya, gue lupa dong men, guru SMA gue, Pak Lutfi, fisik, kimia, gue lupa dong men, AG apa kepanjangannya, ya lu bisa cari lah ya. AG Gel itu berarti Silver Gel, makanya kenapa dia harganya lebih mahal, lebih gede juga, dan baterainya khusus, nggak bisa lu ganti baterai yang lain-lain, karena dudukannya nanti nggak cukup. Wahyu, kok gimana menurut kau solid state battery yang sedangkan dikembangkan oleh Toyota akan lebih baik baterai lithium ion yang sedang dipakai kebanyakan EV? Oke, Toyota kayaknya hari ini video ini dibuat, dia sedang mendevelop baterai yang lebih baru lagi kan, yang solid state itu kan, dia sedang mendevelop itu. Balik lagi, ketika dia bilang dia mau mendevelop, hasilnya belum tahu kan. Bisa jadi lebih bagus, bisa jadi enggak, tapi lebih murah, bisa jadi lebih jelek, tapi jauh lebih murah gitu kan. Jadi option akan selalu banyak selama belum dites di lapangan. Balik lagi kita nggak tahu. Sama seperti BYD. BYD mengklaim dia sudah bikin baterai yang ditusuk tidak meledak, tetapi belum dipasang di mobil-mobilnya sendiri. Nggak ada yang tahu bro, ya kan, masih tahap pengetesan. Karena kenapa? Baterai itu super sensitif dan super menyangkut safety. Kalau baterainya kebakar di jalan
pintu lu nggak bisa buka karena central lock-nya pakai listrik, ya kan? Dan mobil-mobil Cina nggak ada loh pencetannya begini loh, ya kan? Central lock-nya begini nggak ada loh. Pencet klek kebuka, lu pencet klek nggak kebuka. Pencet itu emangnya pakai abang-abang di dalam yang ngedorong begini? Enggak bos, pakai listrik semuanya. Itu mereka concern banget karena ketika baterai itu puncture dan kebakar, yang di dalam nggak bisa keluar karena pintunya nggak bisa buka. Jendela pun jangan harap lu bisa buka. Flavianus Trianto, untuk yang budgetnya terbatas juga biaya maintenance, lebih baik Suzuki Grand Vitara Mild Micro Hybrid, Yaris Cross yang hybrid. Atau malahan lebih baik Grand Vitara Mild Hybrid versus mobil bensin kayak Hyundai Creta, Yaris Cross bensin. Ya lu beli mobil bensin aja. Lu kalau budget ada garisnya, seriously don't buy hybrid. Seriously, gak ada garisnya tuh maksudnya lu punya budget ada limitnya ya. Itu you don't buy hybrid. Seriously you don't buy hybrid. Itu masih eksperimental sehingga hari ini lu belum tahu pengeluarannya berapa. Nah, kita sendiri aja, kita yang develop dengan teman-teman kita ini di luar negeri, apa saja sih yang harus di maintenance di mobil hybrid supaya baterai lu tuh umurnya panjang, inverter lu tuh umurnya panjang. Karena kotak inverter modul itu dia yang mengontrol semuanya. Itu ibaratnya ECU-nya dari si hybrid baterai ini. Dia yang mengontrol konversi dari AC ke DC, DC ke DC step up, DC ke DC step down, dan balik lagi DC ke AC, ya kan? Lu bayangin, semua pekerjaan itu dilakukan oleh satu kotak kecil. Itu akan menjadi panas. Nah, itu yang selalu problem. Jadi, kalau lu punya budget terbatas, jangan, seriously, jangan. Karena lu mendingan beli mobil bensin, isi oli, isi bensin, pulang, gitu kan? Kalau lu beli hybrid, ya, Camry hybrid ganti baterai aja 68 juta, bos. Yang bisa ganti baterai satu-satu itu jarang sekali. Ya di Indonesia setahu gua ada, cuman abal-abal ya, maksudnya tidak tersertifikasi rumah ke rumah. Lu ngomong begitu ya udah pasti ada deh, gua percaya aja. Tapi balik lagi, spare partnya susah didapat dan biasanya sukses rate-nya tinggi ketika diganti ya itu nggak rusak. Cuman yang lain-lain nanti biasanya kebanyakan yang lain-lain rusak lagi. Karena di kita sendiri pun kalau kita rebuild baterai ya, kemarin kita diajarin caranya rebuild baterai, itu kita tes model satu-satu semuanya diganti dan kita tes load lagi. Nggak bisa lu cuman yang ini rusak, ini doang yang diganti, terus yang lain-lain kagak diganti. Nggak bisa. Arif Dwi, kalau Suzuki Mild Hybrid gimana? Apakah nambah biaya servis juga? Biaya servis nambah tidak, karena servisnya masih sama dengan engine biasa. Lu punya oli, lu punya coolant, lu punya AC, ya kan? Cuman tambah 1, 2, 3 spare part yang akan diganti pada umurnya. 3 spare part apa aja? 1 motornya, 2 belt pulley-nya, karena belt pulley itu khusus dan gede, lebih lebar, khusus dan keras sekali. Ya baterainya itu sendiri. Baterainya kalau rusak lu ganti baterai, kalau si motornya rusak lu ganti motornya lagi, kalau si beltnya rusak lu ganti beltnya. Dan sudah dikonfirm di luar sana datanya motornya sering rusak, ya kan? Motornya rusak duluan daripada lu ganti baterainya. Nah, CNN siapin service replace battery dong dari nikel NIMH ke lithium untuk Toyota Camry di Domo Serpong. Wow. Oh, sudah ada yang mau ganti. Kalau lu sudah ada yang mau ganti, hubungin CS kita. Nanti kita langsung konekkan ke Domo Hybrid kita. Walaupun kita belum resmi buka, tetapi kita bisa carikan spare partnya dulu. Karena saya jamin mencari spare part untuk mobil hybrid not that easy, ya kan? Cuman lu boleh hubungin CS kita untuk dikonekkan langsung ke divisi Domo Hybrid yang sedang kita persiapan untuk opening tanggal 1 Januari. Kita cariin spare partnya dulu. Karena ngeganti mah gampang. Cari spare partnya yang susah banget. Karena kan 1, pricing. 2, itu tidak bisa cross border, Bapak dan Ibu sekalian. Baterai itu lartas, apalagi baterai-baterai begini ya, karena ketika di X-ray itu nggak ada bedanya dengan bom. Jadi itu udah pasti lartas gitu loh. Nah, itu puyang. Ceritanya puyang itu. Beach please. Kalau nggak salah Toyota Hybrid Toyota pakai baterai yang diletakkan di bawah jok baris kedua. Yes, betul. Di itu, senderan. Versus baterai hybrid Honda yang ditaruh di bagasi. Menurut Domo lebih gampang dingin yang mana? Kok aneh merasa baterai di bagasi kayaknya nggak dapat pendinginan. Yes, bener banget. Nggak gini loh, dia kalau hybrid kan masih ada engine. Jadi konsepnya dia panas di depan, dingin di belakang gitu loh, jauh-jauh. Dia nggak mau deket-deket nih sama depan nih. Karena kalau engine-nya panas, baterainya panas ya defeats the purpose. Nah, kalau lu tanya sama gua, pendinginan bagusan mana? Menurut gua, dari gua belajar, dan instruktur gue juga bilang, Toyota hybrid system is still the best, the most robust hybrid system in the world. Maksudnya adalah Toyota hybrid system masih sistem yang paling baik dan paling tahan banting dibanding yang lain. Nah, Honda biasanya sih rusak di inverter, bukan di baterai.
Prius biasanya rusak di baterai, bukan di inverter. Nah, tapi emang dia di bawah jok ya. Jadi dia di belakang jok senderan atau di dalam bagasi sekalian atau di bawah jok gitu kan. Beberapa Lexus di bawah jok, kemarin Toyota memang di belakang jok dan kalau si Honda di bagasi. Betul. Kenapa ditaruh di situ? Satu, dia ambil lubang segede gini. Diambil dari kaki passenger seat belakang yang sebelah kiri. Nah, jadi dia ada lubang begitu, dia ngambil masuk situ. Nah, itu ada filternya. Filter itu harus selalu bersih. Makanya kenapa interior detailing penting, ya kan? Kemudian dia masuk ke situ, dia disedot sama blower. Blowernya didorong langsung ke si baterai-baterai itu. Nah, blowernya ketika didorong ke si baterai-baterai itu kan lama-lama berdebu ya. Blowernya juga berdebu ya. Itu juga harus dibersihin. Baterainya satu dengan yang lain itu di-connect dengan yang namanya bus bar. Bus bar ini sama kayak konsepnya kepala aki. Nah, kepala aki itu setelah beberapa bulan putih-putih kan? Betul kan? Kepala aki aja putih-putih kan? Ini juga sama. Konektornya terbuat dari koper tinggi, persentasenya gua nggak tahu berapa. Tapi ketika dia putih-putih atau oksidasi, itu tidak akan mengantarkan listrik dengan baik. Pasti nyala check engine. Karena voltasenya jadi nggak stabil. Nah, ketika nggak stabil itu harus dibukain satu-satu, bersihin satu-satu. Segini-segini, nah setiap baterai ada 2. Nah, itu copotin, bersihin, pasang lagi. Copotin, bersihin, pasang lagi. Nggak bisa disemprot. Karena baterai yang nempel dilarang disemprot-semprot dengan sesuatu. Jadi harus dibongkarin satu-satu, dibersihin satu-satu, pasang lagi. Itu namanya bus bar. Dan baterainya sendiri juga lo harus bersihin. Karena kalau nggak, debu dia nggak mengantarkan panas, umurnya drop. Itu udah pasti. Jadi itu harus diservis. Nah, makanya kemarin kan mereka ngambilnya kan udaranya itu kan dari si kabin, makanya kenapa AC kabin itu sebaiknya di setel yang paling dingin. Karena kenapa? Lu repot deh. Jadi gini, konsep AC-nya mobil hybrid itu dia termostatnya atau termistornya itu konsep pendinginannya berbeda. Kalau mobil biasa, ya kan mobil-mobil lu yang lu pakai hari ini, itu ketika temperaturnya udah nyampe nih, misalkan lu setel di 18, 19 derajat, ketika temperaturnya udah nyampe, magnetic clutch mutus. Betul kan? Ketika magnetic clutch yang engage lagi, ketika suhunya udah naik terlalu tinggi nih, misalkan lu set di 19, dia naik di 24, dia akan engage lagi. Nah, itu fungsinya dari si climate controlnya, jadi pengatur suhunya. Kalau di hybrid nggak, bos. Hybrid akan selalu mengeluarkan paling low 100%. Jebret. Kalau lu naikin nih, oke, gua nggak mau paling low dong, gua maunya 24. Yang dilakukan oleh si mobil hybrid adalah membuka sebagian heater. Jadi angin heater dicampur dengan angin dinginnya, buat bikin climate-nya oke lah, dari 18 misalkan jadi 24. Itu poinnya. Kenapa? Karena dia butuh 100% dingin untuk dialirkan ke belakang. Jadi juga saya tidak sarankan untuk lu main-mainin suhunya, lu setel aja yang paling rendah. Kenapa? Biar dinginnya tuh masuk tuh ke belakang tuh. Itu beda banget ya. Jadi dia bukan yang ngatur di oke, kompresor on atau off, no. Kompresor selalu on. Hanya dia atur di katupnya, valve-nya oke nih 100% dingin ditambah 20% heater misalnya. Jadi berapa? Gitu konsepnya. Jadi ya gitu deh baterai bagasi. Jadi panjang kan gitu loh, karena emang panjang gitu loh. Ya gitu. Mary Anthony, jangan ngomongin baterai deh. Kalau spion Alves aja mesti inden sebulan. Bener. Bener banget. Lu udah tahu kan maksud gua apa kan? Jadi emang Wuling spare partnya lagi susah untuk yang cerita hybrid dan EV ya. Kemarin kok ada Wuling Almas yang marah-marah. Enggak, spare partnya Almas gampang Wuling. Iya, kita lagi cerita Wuling apa, dia ngomongin Wuling apa ya kan? Ya memang tidak menyimak adalah kebiasaan netizen plus 62. Kosek Royal, kok mending mobil hybrid listrik atau hybrid hydrogen yang cocok untuk di Indonesia? Good question. Menurut lu kenapa Toyota tidak bergeming ketika Tesla bikin mobil listrik, BYD bikin mobil listrik, dan semua orang bikin mobil listrik? Menurut lu kenapa Tesla tidak bergeming? Toyota tidak bergeming. Toyota sudah punya yang namanya di Jepang Toyota Mirai. Toyota Mirai itu sudah teknologi old school, 15-20 tahun yang lalu. 15-20 tahun yang lalu itu namanya hydrogen car. Hydrogen car itu hidrogen, ya kan? Berarti hidrogen. H itu paling gampang diambil dari mana? Elektrolisis H2O atau air. Jadi si mobil itu punya beberapa tangki hidrogen, di mana tangki hidrogen itu akan ditembak, dikenakan ke yang namanya hydrogen fuel cell, di mana dia tembak hidrogen, dia berproses elektrolisis, reverse elektrolisis, dia jadinya residunya adalah air dan dia menghasilkan listrik. Gila nggak? Lu isi udara hidrogen, gas buangnya adalah air dan oksigen, kemudian yang keluar ke sini adalah listrik. Jadi listrik itu digunakan untuk menggerakkan si motor hybrid dan mengisi baterai. Yes, itu 1 liter hidrogen ya, bisa 50 km. 1 liter hidrogen, kalau nggak salah ya, ini datanya gue mungkin salah ya, gue lupa deh karena gue nggak
terlalu pelajarin ke situ, tapi si Toyota ini udah punya kartu as udah 15-20 tahun lalu. Dia udah sebodo amat gitu loh. Gue udah punya ini, lo orang ribut, gue keluarin ini, lo kelar kok gitu loh. Dan dia memang satu-satunya yang punya teknologi itu. Mobil lain belum ada untuk hydrogen fuel cell-nya ya. Fuel cell-nya ya, jadi fuel cell yang dilewatin hidrogen jadi listrik. Nah itu yang lain nggak ada yang punya seefisien dia. Dia sudah keluarkan di Jepang dengan nama Toyota Mirai, itu luar biasa iritnya sekali. Dan hydrogen itu tidak berbahaya, lu hirup juga nggak kenapa-napa ya kan. Dikeluarin ke alam, dia nyampur sama oksigen jadinya air. Bener-bener pure green energy. Luar biasa banget. Dan kalau ketabrak pun ya kayak balon aja meleduk, dus. Tapi lu nggak bakal mati kena udara hidrogen itu gitu loh. Jadi satu, bener-bener green, dua, bener-bener ngirit. Problemnya adalah Toyota nggak mau keluarin hari ini. Dia bilang orang gue udah punya ini, lu masih ribut di situ katanya. Ya dia bodo amat gitu loh. Karena si Toyota dulu juga udah bikin dari si Prius Gen 1, dia udah tahu nih yang mahal apa, baterainya yang mahal. Percuma gitu loh. Kalau lu ribut, baterainya mahal percuma lah. Ujung-ujungnya yang gue bakar tetap fossil fuel katanya. Ini kita bikin hydrogen. Waduh, itu lu boleh search Toyota Mirai, itu luar biasa banget konsepnya. Dan kalau lu tanya sama gue, hybrid future betul. Indonesia tidak akan secepat itu transisi ke EV, itu betul. Berbeda dengan Korea kemarin. Korea tidak ada hybrid, dari bensin, diesel, LPG langsung EV. Dia nggak mau transisi hybrid, langsung diganti semua sama dia. Nah, kalau udah selesai EV semua, baru dia keluarin nih nanti nih. Hydrogen fuel cell car. Wah, boleh lu search, boleh lu cek, itu gila banget itu. Rifan Mada, punya saudara ambil REV, dia kerjaannya kalau main ke rumah gua di Bogor, ke Jakarta semenjak pakai REV, datang cuma numpang ngecas baterai. Dan dia klaim kalau lama-kelamaan rada boros, padahal awal beli gak begitu. Sekarang pun kalau ke mall nyari casan mobil, kan kocak repotin diri sendiri demi gak isi bensin. Ya, impractical. Jadi maksudnya, lu jadi, kan kalau handphone kan sekarang kan kalau dulu ya kan, zaman baru keluar BBM ya kan, WhatsApp gitu kan, satu hari bisa ngecas 2 kali, itu aja udah merepotkan bro. Lu bisa bayangkan kan ketika lu lagi ke Bandung numpang casan gitu kan. Dan iya teman lu masih baik ngasih lu casan. Emang kagak bayar listrik bos, bayarnya pakai cinta kasih dan kasih sayang. Enggak lah. Ya gitu sih, emang repot. Cuman balik lagi pak, itu sebenarnya Wuling REV kan kalau di China kan peruntukannya kan untuk di dalam kota ya. Jadi bukan untuk lu bawa-bawa ke luar-luar mana. Tapi di Indonesia kan kalau dikasih tau ngeyel ya kan. Gue beli nih sampai kok ke Bandung. Ya kan? Yes, sampai. Gue nggak bilang nggak sampai, ya kan? Cuman emang repot. Jadinya, lu nggak peace of mind tau nggak? Nih macet nggak ya di tol ya? Tiba-tiba nih, ya kan? Tiba-tiba ada abang supir truk di depan lu, truknya diem, blek. Wassalam, ya kan? Darinya nyampe jadi nggak nyampe. Makanya kenapa kalau gue bilang mobil hybrid akan jalan duluan. Karena ya mobil hybrid lu nggak pusing itu, ya kan, dicas dengan engine. Tetapi transisi ini sampai kapan susah ngomong men, nggak tahu. Karena mobil hybrid juga tidak murah, ya kan, dengan harganya segitu lu hanya dapatnya begitu, ya. Makanya kan kalau lu tanya sama gue mendingan mana, ya tetap aja gue mendingan beli Innova diesel bro. Udah jelas ya kan, pengiritannya juga jelas, tenaganya juga oke gitu kan. Iya enak aja gitu lo, peace of mind aja. Denjaka bla 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 Majalengka. Kapok dah beli Wuling REV, udah baterainya baru dipakai setahun, udah lemah. Biasanya dari penuh sampai habis bisa 3 hari buat dalam kota, sekarang sehari udah ngecas. Wow, 30% kan? Mana dijual lagi harganya hancur pula, bener-bener rugi. Ya, karena balik lagi semua orang mengetahui baterai itu akan drop dan semua orang takut nih ketika baterai itu drop belinya di mana. Karena gua sendiri nggak ada akses ke spare part baterai itu. Sampai dengan hari ini gua nggak bisa kasih tahu lu harga baterainya berapa. Wuling belum bikin spare part untuk dijual keluar, itu dia anehnya gitu loh. Suga Porocha, spill harga baterai dong kok, baik hybrid atau full EV. Yang gua sudah tahu ya, Camry Hybrid 68 juta, Ioniq 5 440-an juta kalau nggak salah. Ioniq 5. Tesla punya baterai 23.000 US. Kalau lu beli sama Tesla, kalau lu beli sama Panasonic baterainya segini-segini, 1 biji $8. Tapi lu beli 7.400 something biji lah ya. Wuling Zero. Karena belum ada baterai yang dikeluarkan oleh Wuling yang bisa kita beli di luar sana, yang OEM ya. Kita cerita OEM ya, bukan cerita made in China battery yang company lain yang bikin ya. Toyota satu baterai kalau nggak salah sekitar, Toyota ya, baterai modulnya Toyota satu baterai kalau nggak sekitar satu modul itu $68. Jadi tergantung lu pakai berapa banyak. Makanya kenapa Camry Hybrid 68 juta ya kan. Itu udah tahu pasti karena gue udah dapat datanya yang dari ATPM. Terus apa lagi ya?
ya, BYD nggak ngerti baterainya harganya berapa, karena memang tidak dikeluarin harga baterainya. Hondaan, kalau Honda masukin hybrid, di mana di Indonesia tidak masuk hybrid, di Malaysia harga baterai saja, full set itu bisa sampai 20.000 ringgit. Baterai doang, full set, di mana harga mobilnya maybe udah tinggal 40.000 gitu loh. Jadi expensive sih Pak, maksudnya untuk baterai hari ini, balik lagi ya, itu kan hari ini. Masa depan pasti lebih murah. Ya balik lagi kan, dulu handphone baterai Nokia jadul berapa duit, hari ini dapat berapa kan gitu kan. Itu kan perkembangan teknologi, cuman hari ini expensive, bener-bener expensive. Kalau lu cerita kayak BMW, Mercy, dan Audi, baterainya bisa 60.000 ringgit loh, baterainya loh. Dimana mobilnya cuma 100.000 maybe gitu kan. Ngeri sih, itu ngeri banget sih. Jadi hari ini sih masih mahal banget. Oke, kalau lu orang punya masalah di mobil hybrid dan EV, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Yang nulis, wah mobil gua nggak apa-apa, udah 600.000 kilometer, bla bla bla, hybrid bla bla bla, itu udah pasti ngemeng lah. Itu hanya sekedar mengomentari dan membuat konten lah ya. Sorry deh bro. Gua tahu hybrid itu kerjanya kayak gimana. Sebelum kilometer lu 600.000, itu baterai udah nggak bisa dipakai. Lu nggak usah bullshit gua gitu kan. Lu ngecharge dan discharge, orang hybrid ini, kilometer yang masuk itu di Malaysia rata-rata masih 100 ribuan kilometer udah masuk untuk replacement, ya kan? Lu ngomong bahwa lu punya hybrid, gue pakai hybrid bla 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 600.000 kilometer, fucking bullshit lah. Itu udah kayak ibaratnya lu ngomong nih, gue pakai handphone Nokia 320i dari zaman gue beli sampai sekarang nggak pernah ganti baterai. Ada orang yang percaya? Ya nggak ada lah, gitu loh. Ya gitu deh. Tulis aja, kita akan jawab. Karena kenapa? Balik lagi. Sekolah beneran coy, bukan cuman ngasih tahu, oh iya gue udah belajar, no. Kenapa? Karena menurut gue ini berbahaya, ini future, dan ya balik lagi hari pertama ketika kita belajar yang diajarin adalah safety, dan ditanya lu ada asuransi jiwa nggak katanya kan, kampret gue bilang ya, semua orang langsung takut lah ya, gitu loh. Tapi emang iya sih berbahaya karena itu bisa sparking. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya dari Long Dr. Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.